Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran dari part sebelumnya. Di part sebelumnya diceritakan tentang Fang Yuan yang dicari-cari dia oleh Ronan, oleh Gu Yuebo, dan yang lain karena dia menghilang gitu. Telah menjadi topik bahasan yang sangat panas gitu ya. Apalagi deduksi dari si Ronan, dia menyimpulkan kalau si Fang Yuan ini memiliki salah satu dari 10 fisik ekstrim. Yang mana ini langsung membuat pandangan dari Gu Yuebo berubah. Yang sebelumnya dia tidak terlalu menganggap Fang Yuan, tetapi karena analisis dari Ronan, Gu Yuebo mulai berpikir ulang tentang Fang Yuan, bahkan dia sampai ingin membelanya. Ya, semua bukan tanpa dasar. Semuanya berlandaskan wasiat dari leluhur yang pernah bilang kalau keturunannya nanti akan ada yang memiliki salah satu bakat dari 10 fisik ekstrim. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kemarin diceritakan kalau si Gu Yuebo dan Ronan datang ke rumah Fang Yuan, tapi tentu Fang Yuan gak ada di sana. Karena kemarin juga diceritakan kalau Fang Yuan itu sudah pergi. Dia memang berencana mempercepat untuk mengambil lotus harta karun gitu ya. Jadi wajar kalau ketika disamperin ke rumahnya dia nggak ada. Tapi sebenarnya ada Sueleng yang juga menghilang. Apakah nanti dia akan menemukan posisi Fang Yuan? Akan menjadi seperti apa ceritanya nanti? Kita akan dengarkan bersama di part 17. Selamat menikmati. Beberapa saat kemudian, hujan mulai turun di desa Guyue. Saat ini, Fang Yuan berada di mata air roh klan Guyue. Dia sudah masuk ke dalamnya. Fang Yuan kini telah melemparkan beberapa primeval stone ke mata air itu agar lotus harta karun esensi surgawi menjadi semakin kuat, menjadi pulih sepenuhnya. Itulah yang dia rencanakan. Di pertemuan teman sekelas sebelumnya, aku telah mendapatkan sekitar 10.000 primeval stone yang mereka berikan sebagai hadiah. Dan beberapa waktu yang lalu, Mo Chen telah memberiku 40.000 primeval stone. Sekarang aku sudah menggunakan semua primeval stone itu. Tapi mengapa lotus harta karun esensi surgawi tidak juga menunjukkan perubahan? Gumam Fang Yuan yang tampak heran. Kemudian Fang Yuan hanya menatap tajam dinding kristal itu dan melihat pusat mata air roh sambil merasa ragu. Akan tetapi, dengan segera Fang Yuan meredakan kekhawatirannya dan dia berkata, "Aku telah melemparkan sekitar 50.000 primeval stone dan menurutku jumlah ini sudah lebih dari cukup. Lantas kenapa aku harus khawatir jika penyempurnaannya akan gagal?" Setelah berkata demikian, perasaan ragu yang dirasakan oleh Fang Yuan seketika menghilang. Lalu Fang Yuan memutuskan untuk masuk ke dinding kristal itu. Setelah Fang Yuan memasukinya, Fang Yuan merasakan seperti air mengelilingi dirinya dari berbagai arah. Tetapi di dalam sana Fang Yuan tidak dapat melihat keberadaan lotus harta karun esensi surgawi. Hal ini dikarenakan bunga lotus itu memang hanya dapat dilihat melalui dinding kristal.
Untungnya Fang Yuan sudah mengetahui hal itu. Jadi Fang Yuan sudah memperkirakan jaraknya dengan tepat. Dan sekarang dia berusaha menuju posisi yang telah ia perkirakan. Kemudian Fang Yuan mencoba meraih udara tipis yang ada di depannya. Dan seketika bunga lotus itu pun muncul. Bunga lotus itu berwarna biru putih dengan kelopak yang tertutup. Dan sekilas terlihat seperti lampu yang dipenuhi dengan aura suci. Akan tetapi, bunga lotus itu masih memiliki kesadarannya sendiri dan berusaha menolak Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan segera mengeluarkan aura dari Spring Autumn Jicanda. Dan seketika, gu bunga peringkat 3 ini langsung disempurnakan oleh Fang Yuan. Dia tidak lagi memberikan perlawanan, seolah lotus harta karun mati kutu. Singkat cerita, Fang Yuan pun berhasil mendapatkan lotus harta karun esensi surgawi. Tanpa lotus harta karun esensi surgawi, maka pusaran mata air roh langsung kehilangan kekuatannya. Mata air roh yang sebelumnya dipenuhi dengan vitalitas, sekarang telah berubah menjadi danau air biasa yang tenang dan terlihat tanpa ada gejolak sedikit pun. Sekarang tempat ini sudah tidak aman. Aku harus segera pergi, gumam Fang Yuan. Dia menyadari perubahan yang ada di sana. Saat Fang Yuan ingin meninggalkan tempat itu, tiba-tiba sesuatu terjadi. Di dalam mata air roh itu tiba-tiba keluar cahaya berwarna merah darah yang menyilaukan. Tak lama kemudian cahaya itu langsung menghisap Fang Yuan dan membuatnya terjatuh ke dalam air. Mata air roh itu segera berubah menjadi air berwarna darah. Kemudian Fang Yuan segera menggunakan gu kanopi langit untuk melindungi dirinya dan menggunakan gu sayap petir, lalu dia mencoba untuk terbang ke atas. Akan tetapi daya hisap dari air darah itu jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan. Dan Fang Yuan dengan segera diseret ke dalam aliran air itu. Dia tenggelam semakin dalam. Ketika nafas Fang Yuan hampir habis, tiba-tiba tekanan di sekelilingnya menghilang. Dan sekarang Fang Yuan terjatuh dari ketinggian yang cukup tinggi. Sekarang Fang Yuan berada di daerah bawah tanah. Tempat itu tidak gelap, tapi diterangi oleh cahaya merah dari bawah. Terlihat di sana ada sebuah danau yang berisikan air berwarna merah darah. Bau darah yang sangat menyengat terus tercium oleh Fang Yuan. Fang Yuan sendiri merasa jika danau darah itu sangatlah aneh dan dia tidak ingin sampai terjatuh dan masuk ke dalam sana. Dia masih mencoba untuk bertahan. Kemudian Fang Yuan segera menggunakan kelabang emas gergaji mesin dan berusaha untuk mengendalikan tubuhnya agar dia bisa menyentuh dinding. Dengan cepat, akhirnya Fang Yuan berhasil menemukan sesuatu untuk berpijak. Sial, di mana ini? Mengapa bisa ada tempat seperti ini di bawah kolam air? Gumam Fang Yuan sambil mengamati sekeliling. Di dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tidak cukup kuat untuk mengetahui rahasia tingkat atas seperti ini. Jadi pada dasarnya itu adalah hal yang baru untuk dirinya. Sebenarnya tempat ini adalah kuburan danau darah yang mengubur peti mati dari generasi pertama. Dan sesungguhnya ini adalah daerah terlarang.
Bahkan di antara para tetua, hanya 1 atau 2 orang saja yang mengetahui keberadaan tempat ini. Saat itu Fang Yuan kembali melihat ke bawah. Danau darah ini bersinar dengan cahaya kemerahan. Danau ini berukuran sangat besar dan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Ukurannya bahkan jauh lebih besar daripada desa Guyue. Selain itu, Fang Yuan juga dapat melihat jika di bagian atas gua terdapat sekitar 100 lubang yang mengalirkan air menuju danau ini. Aliran air itu membawa banyak hewan, seperti kura-kura, ular, ikan, dan yang lainnya. Mereka semua langsung terjatuh dan masuk ke dalam danau darah. Fang Yuan kini mengamati semua makhluk itu. Dan seketika, darah mereka terhisap, lalu mereka semua berubah menjadi mayat kering dan mengapung di permukaan. Sial, kalau aku terjatuh dan masuk ke dalam danau darah itu, bahkan perlindungan dari Gu Kanopi Langit sepertinya tidak akan cukup untuk melindungiku. Situasiku semakin buruk, gumam Fang Yuan. Kemudian Fang Yuan kembali memperhatikan sekelilingnya. Fang Yuan melihat bahwa selain mayat-mayat dari para hewan, di dalam danau darah itu juga terdapat beberapa tulang, seperti tulang ikan, tulang beruang, bahkan terdapat kerangka manusia. Lalu Fang Yuan menyadari jika tempat ini merupakan makam raksasa yang sangat mengerikan. Air darah itu mengenai tanah di sekitarnya dan mengubah tanah itu menjadi tanah berwarna merah. Tunggu sebentar, tanah merah? Pikir Fang Yuan saat menyadari hal itu. Fang Yuan mengulurkan tangannya dan segera mengambil segenggam tanah di dinding. Tanah itu sangat lembut dan memancarkan cahaya merah yang redup. Jadi karena ini, gumam Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan kembali mengingat saat dia pertama kali memasuki gua rahasia di dalam celah batu. Fang Yuan melihat jika tanah pada gua rahasia itu berwarna merah dan sedikit memancarkan cahaya. Awalnya Fang Yuan merasa aneh karena tanah di Gunung Qingmao harusnya berwarna biru kehitaman. Lalu Fang Yuan mengira jika warna merah ini disebabkan oleh biksu anggur bunga. Akan tetapi akhirnya Fang Yuan menyadari kalau sumbernya berasal dari danau darah ini. Tempat ini tidak hanya aneh, tetapi juga sangat berbahaya. Aku tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini. Sekarang aku harus mencari cara untuk keluar dari tempat ini, pikir Fang Yuan. Kemudian Fang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ratusan lubang air di atas. Lubang mana yang terhubung dengan mata air roh, pikir Fang Yuan. Lalu segera Fang Yuan kembali mengeluarkan gu sayap petir miliknya. Sayangnya, Fang Yuan merasa jika dia tidak dapat mengendalikan sayap petir itu dengan sempurna di tempat ini. Jika Fang Yuan tetap memaksakan untuk menggunakan gu sayap petir, maka mungkin saja di tengah ia terbang, dia malah terjatuh dan masuk ke dalam danau darah itu. Fang Yuan tampak berpikir sesaat. Lalu tiba-tiba arus di dalam danau mulai bergejolak dan mengeluarkan aura dari gu peringkat 5. Fang Yuan sangat terkejut saat melihat bahwa di sana terlihat bayangan yang besar. Bayangan yang ketika diperhatikan lagi, dia terlihat seperti
ular raksasa. Ular itu seperti ular piton, dan dia terlihat di atas permukaan danau. Ya, benar saja. Sosok ular itu semakin terlihat. Ular itu kini tampak berdiam di dalam danau darah. Tetapi karena sekarang dia mencium aroma daging dari tubuh Fang Yuan, ular itu mulai menjadi agresif. Sialan, kutuk Fang Yuan yang merasa bahwa posisinya kini semakin terdesak. Setelah itu muncul ratusan titik hitam di permukaan danau darah, dan dengan cepat bayangan-bayangan hitam keluar dari sana. Dan mereka semua segera menyerbu Fang Yuan. Sial, ku peringkat 3, kelelawar darah berdenging. Fang Yuan memperhatikan dan mengenali sosok hitam yang baru saja keluar. Saat melihat kelelawar itu semakin mendekati dirinya, Fang Yuan kembali teringat akan hal lain. Mungkinkah biksu anggur bunga datang ke tempat ini dan terluka oleh kelelawar bersayap ini? Pikir Fang Yuan. Di sisi lain sebenarnya, kelelawar ini bukanlah hal yang baru bagi Fang Yuan. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah mendirikan sekte setan bersayap darah, dan simbol dari sekte itu adalah kelelawar ini. Di dalam kehidupan sebelumnya juga, setelah lebih dari 400 tahun, Fang Yuan secara tidak sengaja mendapatkan warisan dari leluhur Laut Darah. Leluhur Laut Darah sebelumnya adalah seorang Master Gu Iblis peringkat 7, dan reputasinya yang jahat terdengar di seluruh dunia dan bahkan tercatat dalam sejarah. Saat itu leluhur Laut Darah telah melakukan banyak hal dan meneliti sebuah gu yang dapat menyerap primeval essence alami. Master Gu lainnya yang berada di jalan yang benar sangatlah takut dengan penelitian dari leluhur Laut Darah. Karena ada ketakutan terhadap keberhasilan dari penelitian leluhur Laut Darah, para Master Gu lainnya kemudian mengatur jebakan dan membunuhnya. Pada akhirnya leluhur Laut Darah tidak berhasil menyelesaikan penelitiannya, tetapi tidak sepenuhnya gagal. Leluhur Laut Darah berhasil menghasilkan beberapa resep fusi, dan salah satunya adalah resep fusi dari kelelawar darah ini. Lalu tepat sebelum kematiannya, leluhur Laut Darah itu juga tampak memberikan wasiat atau kata-kata terakhirnya. Jalur darah tidak sendirian dan akan berlanjut untuk selamanya. Kalimat terakhir itu tidak salah, karena seiring berjalannya waktu, banyak Master Gu yang mendapatkan manfaat dari warisan itu, dan jalur iblis pun berkembang dengan pesat. Warisan darah itu membawa kekacauan dan bahaya yang besar bagi seluruh dunia. Sekarang, warisan Laut Darah sudah diakui secara publik dan sebagai warisan populer di seluruh dunia karena memiliki jumlah warisan yang besar. Bahkan Fang Yuan sendiri telah menerima warisan dari leluhur Laut Darah itu. Dalam kehidupanku sebelumnya, setelah lebih dari 400 tahun, aku baru mendapatkan warisan Laut Darah dan dapat memulai pemerintahan baru milikku. Jika sekarang aku dapat menaklukkan kelelawar darah ini, maka hal itu sepertinya akan mempercepat pencapaianku, dan 400 tahun itu akan dipersingkat, pikir Fang Yuan dalam hatinya. Sekarang Fang Yuan sama sekali tidak takut melihat para kelelawar ini, padahal mereka sudah mulai mendekati Fang Yuan dan bersiap untuk menyerangnya. Kenapa Fang Yuan bisa begitu tenang? Alasannya sederhana, karena Fang Yuan memiliki Spring Autumn Cicanda.
Oleh karena itu juga, kelelawar darah tidak akan berani mendekatinya. Bahkan menaklukkannya itu juga bukanlah hal yang sulit. Satu-satunya masalah Fang Yuan sekarang adalah ular piton darah peringkat 5 yang saat ini masih bersembunyi di dalam danau darah. Tapi situasi ini sedikit mencurigakan. Warisan laut darah biasanya hanya memiliki 2-3 gurun. Tetapi kenapa tempat ini memiliki ratusan kelelawar darah? Mungkinkah tempat ini adalah tanah warisan yang sesungguhnya dari leluhur darah? Pikir Fang Yuan. Kini jantungnya mulai berdegup kencang. Para kelelawar darah kini satu persatu mulai menyerang Fang Yuan. Tetapi Fang Yuan tetap terlihat tenang dan menahan serangan itu dengan mudahnya dengan menggunakan Gu Kanopi Langit. Saat Fang Yuan ingin memanggil Spring Autumn Jicanda, tiba-tiba Fang Yuan mendengar suara yang berasal dari atas gua dan bergema di dalam danau darah. Ternyata benar, tempat ini menyembunyikan bencana darah. Kata suara itu yang terdengar sangat jelas dan tegas. Mata Fang Yuan terbuka lebar saat menyadarinya. Penyelidik ilahi Xie Sueleng? Mengapa dia ada di sini? Kata Fang Yuan yang sangat terkejut mengenali pemilik suara itu. Rupa-rupanya, sejak awal Sueleng sudah mencurigai Fang Yuan atas kejahatannya. Dan sejak pertama kali bertemu, Sueleng telah menanamkan sebuah gu yang bernama Gu Akal Sehat pada Fang Yuan. Yang mana gu ini memiliki fungsi untuk melacak keberadaan Fang Yuan. Meskipun awalnya Sueleng melakukannya itu hanya berdasarkan insting, tapi dia tidak menyangka bahwa gu ini justru memberikan petunjuk tentang keberadaan dari Fang Yuan dan bahkan membimbingnya sampai ke tempat rahasia ini. Boom! Suara keras itu bergema di atas danau darah dan membuat danau darah mulai bergelombang. Bahkan suara itu sampai bisa melukai gendang telinga Fang Yuan. Bagaimana tidak? Suara itu sebenarnya berasal dari gu peringkat 5 yang bernama Gu Suara. Boom! Terjadi ledakan yang keras saat riak danau air darah mulai membentur dinding di sekitarnya. Kemudian sang ular yang mulai terusik kini mulai muncul dari dalam danau darah. Fang Yuan sangat terkejut saat melihat sosok ular itu. Aku ingat dalam sejarah klan Guyue, setelah pemimpin dari klan generasi pertama menciptakan desa Guyue, ular piton ini muncul dan dia merupakan ancaman yang besar bagi desa. Legenda mengatakan jika generasi pertama berhasil membunuhnya. Tapi kenapa dia ada di sini? Tunggu, jangan-jangan Fang Yuan mulai menebak-nebak dalam pikirannya. Ular piton sungai darah itu termasuk salah satu gurun peringkat 5 yang sangat sulit untuk dijinakkan. Bahkan meskipun Fang Yuan menggunakan Spring Autumn Jicanda miliknya, belum tentu dia mau menurut. Ular piton darah itu kini tampak melihat sekeliling dan melihat keberadaan Fang Yuan yang ada di dinding. Tapi dia tidak memperhatikan lebih lanjut. Ular piton itu kemudian melihat ke arah atas. Dari arah atas gua terlihat ada bayangan hitam kecil yang melayang turun. Dan sosok hitam itu kini mulai terlihat dengan jelas. Dia tampak menggunakan topeng perunggu, tapi dari tatapannya itu terlihat sangat dingin dan tenang. Auranya sungguh luar biasa dan itu memancar keluar dari seluruh tubuhnya.
membuat tekanan yang sangat besar memancar ke segala arah. Seolah-olah sosok itu adalah makhluk surgawi yang turun ke bumi. Inilah kekuatan dari Gu Kebenaran yang dimiliki oleh Sueleng. Di bawah tekanan Gu Kebenaran, gerombolan kelelawar darah menjadi sangat panik dan hanya mengepakkan sayap mereka agar mereka tetap bertahan di udara. Mereka sama sekali tidak berani mendekat. Bahkan sang ular piton yang ganas kini tampak menundukkan kepalanya sedikit ketika melihat kehadiran dari Sueleng. Entah itu dia lakukan sepertinya tanpa sadar. Melihat ini Fang Yuan pun tampak bergumam. Sungguh, Gu Kebenaran sangatlah hebat. Perlahan Fang Yuan mulai memanjat dinding. Dia tidak bisa berlama-lama di situ, atau dia hanya akan mati kemudian. Tekanan dari Gu Kebenaran ini tidak berpengaruh padanya. Dia sungguh memiliki hati iblis dan pemikiran sekuat baja. Tapi bagaimana bisa dia menjadi seperti ini? Gumam Sueleng yang terkejut saat melihat Fang Yuan. Fang Yuan yang hanya peringkat 3 seharusnya ketakutan ketika melihat Gu Kebenaran, sama seperti para Gu yang lainnya. Tapi rupanya Fang Yuan tidak. Hanya ada satu tipe orang yang tidak akan terpengaruh oleh Gu Kebenaran. Bahkan setelah melakukan dosa yang besar. Itu adalah orang yang memiliki sifat iblis sejati di dalam hati mereka. Mereka sangat gila dan menganggap dosa yang telah mereka lakukan bukanlah sebuah dosa, tetapi mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Sepertinya Fang Yuan benar-benar memiliki sifat iblis yang begitu kuat. Sepertinya aku harus menyingkirkan anak ini. Meskipun sebelumnya aku harus melakukan pekerjaan besar lainnya. Setelah mengatakan itu, pandangan dari Sueleng pun berpindah ke arah danau. Setelah muncul dari lubang atap gua, Sueleng langsung menjadi target perhatian dari ular piton itu. Di sisi lain, sebenarnya Sueleng telah mengalami sakit parah pada tubuhnya, sehingga Sueleng bahkan tidak berani kehilangan fokusnya saat menghadapi ular ini, karena mungkin saja musuh besar sedang bersembunyi di suatu tempat dan sedang mengamatinya. Belum lama ini Sueleng menerima sebuah surat misterius yang diantar oleh seekor bangau. Dalam surat itu terdapat bukti nyata jika Deksa Guyue menghadapi bencana berdarah. Bagaimanapun, bencana berdarah itu bukanlah hal yang biasa, sehingga Sueleng memilih untuk mempercayai surat itu daripada mengabaikannya. Memang secara kebetulan, Sueleng juga mendapatkan permintaan dari Jiafu untuk menyelidiki kematian dari Jia Jinseng, sehingga Sueleng memutuskan untuk mengajak putrinya dan segera menuju ke Gunung Qingmao. Lalu, di sana Sueleng memperhatikan sesuatu. Generasi pertama Gu Yue, aku tahu bahwa kamu belum mati. Kau bersembunyi selama hampir 1000 tahun dan merencanakan semua ini. Tapi sayangnya itu akan berakhir hari ini, kata Sueleng tiba-tiba. Seolah-olah Sueleng itu merasakan sosok lain selain ular piton di wilayah Danau Darah. Meskipun setelah mengatakan itu, tidak ada perubahan apapun di Danau Darah. Sebaliknya, ular piton itu justru kini membuka mulutnya dan meluapkan kemarahannya. Tekanan dari Gu Kebenaran membuat ular piton itu kini menjadi semakin ganas. Ular piton itu meregangkan tubuhnya dan segera menyerang ke arah Sueleng.
Sebelumnya Sueleng sangat waspada terhadap ular piton ini, sehingga dengan cepat dia pun bergerak menghindari serangan itu. Akhirnya ular piton menabrak langit-langit gua dan menyebabkan langit-langit mulai runtuh dan kemudian jatuh ke danau darah. Hei, generasi pertama, Guyue. Apa kau pikir kau akan terus ada dalam perlindungan dari ular piton ini? Sekarang sudah saatnya kau keluar, kata Sueleng dengan nada mencibir. Tapi kemudian ular piton itu kembali menyerang Sueleng lagi dan lagi. Sueleng pun menghindarinya dengan sangat mudah. Sehingga ini membuat ular itu menjadi semakin marah karena serangannya terus meleset. Di sisi lain, Wang Yuan sedari tadi mencoba untuk melarikan diri. Dia mencoba untuk mencari pijakan di dinding-dinding gua. Tapi karena benturan dari ular piton yang menabrak-nabrak dinding, ini membuat seluruh gua pun bergetar. Sampai pada akhirnya Fang Yuan menjadi kesal. Sialan, tidak bisakah mereka bertarung dengan sedikit lebih tenang? Dan setelah mengatakan itu, tiba-tiba pijakan Fang Yuan menjadi lunak. Dan pijakan itu tidak bisa bertahan lama. Dengan segera Fang Yuan menggunakan kelabang emas gergaji mesin dan gu sayap petir untuk bergerak di sepanjang dinding. Dia mencoba mencari pijakan dan mencoba mencari jalan untuk melarikan diri. Tapi puing-puing batu dari atap gua mulai berjatuhan karena ular piton yang terus menabrak dinding gua. Nah, di tengah kesemua itu, keanehan pun kembali dirasakan oleh Fang Yuan. Bahwa rupanya gu sayap petir yang ia gunakan sepertinya mulai menyerap esensi dari lingkungan sekitar, sehingga membuat gu sayap petir kini mulai berubah warna menjadi kemerahan. Sampai pada akhirnya Fang Yuan akhirnya menyadari bahwa gu sayap petir miliknya rupanya telah terpengaruh oleh gu kegilaan darah. Sayangnya meskipun Fang Yuan berusaha bertahan, tapi akhirnya Fang Yuan pun jatuh karena dia tidak lagi bisa mengendalikan gu sayap petir. Fang Yuan jatuh ke dalam danau darah. Kini wajah Fang Yuan tampak semakin serius. Primeval Essence miliknya semakin berkurang, sehingga Fang Yuan pun mulai merasakan sakit setelah kejatuhan batu-batu dari puing-puing gua. Di sisi lain, gu sayap petir kini sedang rusak oleh karena gu kegilaan darah. Fang Yuan membutuhkan gu khusus untuk membersihkannya. Jika tidak, maka gu sayap petir akan sepenuhnya hancur. Sial, bagaimanapun aku harus segera meninggalkan tempat ini secepat mungkin, pikir Fang Yuan sambil terus berenang dan mencoba mencari jalan keluar yang ada di sekitar. Di sisi lain sekarang, pertarungan sengit antara Sueleng dan ular piton terus berlanjut. Fang Yuan yang melihat mereka mulai merasa jika ini bukanlah tandingannya. Mungkin saja hanya dengan beberapa gibasan ular piton itu akan dapat menghancurkan gu kanopi langit milik Fang Yuan. Bahkan itu juga dapat mematahkan seluruh tulang Fang Yuan. Sedangkan serangan dari Sueleng yang sederhana itu saja dapat membuat Fang Yuan berada dalam kondisi kritis jika Fang Yuan sampai harus melawannya. Untuk saat ini Fang Yuan benar-benar tidak dapat melakukan apapun kecuali berusaha untuk melarikan diri. Fang Yuan mulai berenang ke sana kemari dan kemudian setelah beberapa saat Fang Yuan melihat sesuatu. Tunggu, apakah itu pintu masuk gua? Tampak ada harapan di mata Fang Yuan. Apakah dengan ini kemudian dia bisa melarikan diri? Fang Yuan pun dengan segera berenang ke arahnya. Entah
apakah itu benar-benar pintu masuk terowongan atau bukan. Tetapi ketika melihat ada pintu itu, Fang Yuan tentu memiliki secerca harapan. Dengan segera Fang Yuan pun berenang menuju ke sana. Tapi pertarungan antara Sueleng dan ular piton masih terus berlanjut, dan ledakan pun terjadi berulang kali. Ledakan pun akhirnya menghantam sekeliling, bahkan membuat Fang Yuan sampai terdorong. Bagian besar tanah merah yang ada di sana runtuh, yang lagi-lagi membuat pintu masuk terowongan yang sebelumnya diincar Fang Yuan akhirnya terkubur. "Brengsek!" kata Fang Yuan mengutuk ketika melihat situasi ini. Di udara, Sueleng menarik nafas dalam-dalam. Lalu dia menggunakan gu tangan besi miliknya. Gu itu segera mengubah tangan kanan Sueleng menjadi sebuah tangan besi berwarna hitam dan berukuran raksasa. Dan dalam sekejap, tangan itu menggenggam tubuh dari ular piton. Akan tetapi, ular piton itu terus berusaha untuk melepaskan diri. Berkat tubuhnya yang licin, dia berhasil melepaskan diri dan bahkan membuat tangan besi Sueleng meledak. Melihat situasi ini, Sueleng tidak putus asa. Kenapa? Karena dia punya banyak pengalaman. Setelah itu Sueleng menggunakan gu naga minyak peringkat 4 miliknya. Sueleng mengangkat kepalanya, menggembungkan pipinya, kemudian menyemburkan minyak yang berwarna hitam pekat. Dan seketika semburan minyak itu berubah bentuk menjadi naga yang terbang di udara dan segera menyerang ular piton. Sayangnya, ular piton dapat menahan serangan dari naga minyak Sueleng. Bahkan ular itu tampak menyerang balik dan membuat tubuh sang naga minyak tercabik-cabik. Sueleng tidak panik melihat itu. Dia malah tersenyum karena sebenarnya memang itulah yang dia rencanakan. Dengan segera Sueleng kemudian beralih mengaktifkan gu naga api. Sueleng berteriak keras hingga membuat tubuhnya pun bergetar. Lalu segera muncul api yang perlahan-lahan berubah wujud menjadi naga api besar dan kembali menyerang ular piton. Meskipun sebenarnya gu naga api merupakan gu peringkat 4, tapi serangannya cukup bisa menyebabkan luka yang fatal bagi ular piton. Apalagi ketika dikombinasikan dengan gu minyak yang sebelumnya digunakan oleh Sueleng. Segera naga api menyerang dan serangannya menyebabkan minyak yang tercampur di tubuh ular piton mulai terbakar. Sampai-sampai si ular piton pun terpanggang oleh api. Tidak hanya ular piton, karena minyaknya dalam jumlah banyak, tentu itu juga mengakibatkan permukaan danau itu kini terbakar. Dan dengan cepat, suhu udara di dalam gua itu pun meningkat. Sueleng segera meluncurkan serangan lagi. Kini ular piton terbakar dan tercium aroma daging yang gosong. Tapi ular piton itu tidak tinggal diam. Dia berhasil meloloskan diri. Dia memilih untuk mundur dan masuk ke dalam danau darah untuk mematikan api yang membakar tubuhnya. Tapi berkat taktik dari Sueleng yang cemerlang, dia berhasil membuat ular piton itu terdesak. Bahkan dia hanya menggunakan 2 buah gu peringkat 4. Itu sebenarnya adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Gu peringkat 4 dapat membuat ular piton peringkat 5 mundur. Akan tetapi, tentu
Saat ular piton itu kembali ke dasar danau, air dari danau darah dapat menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Karena itu, pertarungan ini tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Di sisi lain, saat ini Fang Yuan sedang dalam situasi yang berbahaya. Karena permukaan danau darah ikut terbakar, suhu air mulai meningkat. Dan juga kobaran itu mulai mendekat ke arah Fang Yuan. Yang mana itu bisa mengakibatkan Fang Yuan terpanggang hidup-hidup. Keadaan lingkungan sekitar memberikan tekanan yang besar pada Gu Kanopi Langit yang digunakan oleh Fang Yuan. Karena pertahanan dari Gu Kanopi Langit semakin melemah, kini Fang Yuan mulai kesulitan bernafas. Akan tetapi, dalam kondisi terombang-ambing di permukaan danau, Fang Yuan tetap memikirkan pertarungan dari Sueleng. Meskipun karena serangan Gu naga minyak dan Gu naga api dapat membuat ular piton itu mundur, tetapi itu hanya sementara. Selama ada danau darah ini, ular piton itu akan segera pulih. Saat ular piton itu kembali, maka dia akan berada dalam kondisi puncaknya, dan Gu naga api tidak akan dapat lagi melawannya. Tapi semua itu hanyalah pengetahuan dasar. Dan aku rasa tidak mungkin Sueleng tidak mengetahui hal ini. Aku yakin Sueleng saat ini juga sedang mempersiapkan serangan berikutnya. Itulah yang dipikirkan oleh Fang Yuan sekarang. Dan benar saja, tidak lama setelah Fang Yuan berpikir seperti itu, Sueleng mengulurkan kedua tangannya dan kemudian menyalurkan Primeval Essence miliknya menuju ke arah topeng tembaga yang ia gunakan. Kemudian topeng tembaga itu pun memancarkan sinar berwarna hijau yang sangat menyilaukan. Di bawah pengaruh kekuatan Sueleng, ini menyebabkan bebatuan di gunung mulai bergetar dan bergerak menuju topeng tembaga. Saat ini wajah Sueleng diselimuti oleh cahaya dari topeng tembaga itu, dan perlahan batu-batuan mulai berkumpul di sekitar topeng tembaga. Mereka mulai menempel satu sama lain dan kemudian berubah menjadi bentuk manusia. Puing-puing batu itu terus bertambah dari waktu ke waktu, hingga akhirnya seluruh tubuh Sueleng tertutupi oleh boneka batu raksasa. Kekuatan yang digunakan oleh Sueleng itu bernama Gu Boneka Gunung. Ini adalah salah satu Gu kebanggaan dari Sueleng. Setelah itu dengan semangat yang gigih, sosok raksasa itu pun kini turun menuju ke dasar danau. Tubuhnya mulai tenggelam oleh air darah dan kini terlihat air menggenang sampai pinggang raksasa itu. Terlihat sangat jelas bahwa raksasa ini sangatlah besar, yang mana dasar danau hanya terlihat sepinggangnya saja. Sekali lagi Sueleng kembali menggunakan Gu naga minyak dan Gu naga api miliknya. Segera kedua Gu itu mengitari lengan batu raksasa, Gu naga minyak di sebelah kiri dan Gu naga api di sebelah kanan. Dengan keberadaan kedua naga di kanan kiri, membuat sosok batu raksasa itu terlihat bagaikan dewa surgawi yang turun ke bumi. Di sisi lain, Fang Yuan terus berjuang menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk menuju pintu masuk terowongan. Sebenarnya ini memang agak lucu. Kenapa? Karena pintu terowongan itu sebelumnya tertutup oleh karena pertarungan Sueleng. Tapi setelah dia mengumpulkan bebatuan untuk membentuk si boneka raksasa ini, bebatuan yang menutup pintu masuk kini terbuka lagi. Jadi Fang Yuan punya kesempatan untuk keluar melalui pintu itu. Sekarang perlahan-lahan api
di permukaan danau darah mulai padam, yang mana itu membuat ular piton mulai memunculkan dirinya. Tubuh ular itu perlahan-lahan melingkari boneka raksasa dari bawah sampai ke atas. Kemudian kepala ular raksasa itu menabrak wajah dari boneka raksasa itu. Tabrakannya terlihat seperti aduan domba jantan. Kemudian Sweleng kembali menggunakan gu tangan besi miliknya dan segera membuat udara terbelah, lalu sebuah tangan besi keluar dan meraih kepala dari ular piton. Tak lama kemudian tangan besi itu meledak dan sampai pada akhirnya Sweleng berhasil menghentikan ular piton. Dan kini Sweleng berada di atas angin. Lalu dengan segera, kedua tangan boneka raksasa itu segera meraih tubuh ular piton. Naga minyak dan naga api bekerja sama dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membakar tubuh dari ular piton. Ular piton tampak mendesis kesakitan dan berjuang mati-matian untuk meloloskan diri. Tapi kali ini semua terlihat sia-sia. Tangan batu raksasa itu seperti penjepit yang menekan ular itu dengan sangat kuat. Karena ular itu tidak bisa melarikan diri, jadi dia melulit tubuh batu raksasa itu dengan sebagian tubuhnya yang belum terbakar. Boneka raksasa yang terbuat dari batu tentu tidak merasakan kesakitan. Selain itu, tubuhnya juga sedikit lentur karena terbuat dari tanah merah. Di bawah tekanan yang sangat kuat, ular piton terus melawan dan meningkatkan lilitannya ke tubuh sang boneka raksasa. Sehingga pada akhirnya itu membuat pinggang dari batu raksasa mulai menyusut dengan cepat karena tekanannya yang sangat kuat. Sampai pada akhirnya suara retakan mulai terdengar. Rupa-rupanya dalam adu kekuatan, ular piton jauh lebih kuat. Dengan kekuatan lilitannya, ini bahkan sampai membuat boneka raksasa mulai mengalami keretakan di beberapa titik. Perlahan-lahan batu mulai pecah dan kemudian jatuh di beberapa tempat. Pada titik ini, sesungguhnya Sweleng sudah tidak diuntungkan. Dan tidak berhenti di situ, rupanya penyakit Sweleng yang lama pun kambuh. Dan dalam sekejap, keunggulan Sweleng kini berbalik. Ini dialah yang terdesak. Ular piton berada di atas angin dan membuat Sweleng kesulitan untuk memberikan perlawanan. Meskipun Sweleng tentu tidak mau menyerah, dia masih terus menyerang ular piton menggunakan kedua gu miliknya. Saat ini itu sudah seperti pertarungan hidup dan mati antara ular piton dan juga Sweleng. Ular piton terus terbakar, sedangkan gu boneka raksasa milik Sweleng kini mulai retak, yang mana itu juga memberikan efek pada Sweleng. Jika ini diteruskan, kemungkinan besar ular piton akan mati dan Sweleng pun akan bernasib sama. Tapi hanya waktu yang bisa menjawab. Sayangnya dewa tidak berpihak pada Sweleng. Di momen yang kritis itu, tiba-tiba dari dalam danau darah muncul sebuah kabut tebal dan kemudian perlahan-lahan mulai naik. Warnanya benar-benar merah pekat seperti darah. Fang Yuan yang melihat ini tampak bergumam. Sial, bukankah itu adalah gu darah gila peringkat 5? Mata Fang Yuan terlihat ketakutan kali ini. Dengan segera Fang Yuan mempercepat langkahnya dan akhirnya dia mencapai pintu masuk terowongan gua. Kabut darah kini dengan cepat menyelimuti udara di sekitar. Dan api di danau darah yang sebelumnya telah padam, kini kembali berkobar. Setelah itu, tiba-tiba muncul sebuah pusaran air dari tengah danau.
dan perlahan-lahan mulai menyebar dan semakin besar dari waktu ke waktu. Akibatnya, air mulai naik dan menyentuh dinding di sekitarnya. Tampak Sueleng melihat semua itu dan kemudian berkata, "Sepertinya pemimpin desa Guyue generasi pertama sudah tidak dapat menahan diri lagi." Kemudian dengan segera gelombang darah raksasa menyembur keluar dari tengah pusaran air itu. Lalu dari dalam gelombang darah itu, perlahan muncul sebuah peti mati berwarna merah darah. Terdengar suara serak yang bergema dari dalam peti mati itu. Dan siapapun yang mendengarkannya pasti akan merinding di sekujur tubuhnya. "Junior muda, berani-beraninya kau merusak rencanaku. Kau telah meminta kematian padaku, dan aku pasti akan mengabulkannya." Sebelum suara itu menghilang, tiba-tiba tutup peti segera melesat keluar seperti sebuah ketapel. Dan kemudian, sosok mayat di dalam peti itu mulai terlihat. Sosok di dalam peti mati itu memiliki wajah berwarna merah dan dia terlihat memiliki taring. Rambutnya pun terlihat berwarna merah seperti darah. Tatapan matanya sangat dalam, seperti api yang tidak pernah padam. Sosok itu tidak memiliki kulit, dan otot tipis berwarna merah menempel pada setiap tulang putih miliknya. Yang mana itu membuat penampilannya terlihat keriput dan sangat menakutkan. Dia terlihat mungkin seperti zombie yang berambut. "Junior, meskipun terluka, tapi kau tetap berani menantangku. Hari ini kau akan mati di tanganku," kata sosok itu. Tapi tidak terlihat sama sekali gerakan dari bibirnya. Suara itu seolah-olah berasal dari dalam perutnya. Di kejauhan, Fang Yan melihat ini dan dia sangat terkejut. Apakah sosok itu benar-benar pemimpin desa Guyue generasi pertama? Gumam Fang Yuan yang tampak bertanya-tanya. Dunia ini memang dipenuhi oleh Gu. Dan ada banyak master Gu yang hidup selama berabad-abad. Selain menggunakan cara yang normal dengan menggunakan Gu masa hidup untuk mempertahankan atau memperpanjang hidup mereka, ada juga beberapa cara yang menggunakan jalan iblis, yang mana itu dapat membuat seseorang hidup untuk selamanya. Akan tetapi, Gu masa hidup sangatlah sulit untuk ditemukan. Sehingga pemimpin generasi pertama jelas menggunakan cara iblis. Dan dia telah mengubah tubuhnya sendiri menjadi zombie, lalu mengubur dirinya di sini selama ribuan tahun untuk melakukan rencana yang sudah ia susun sejak lama. Rencana yang tentunya ada kaitannya dengan warisan yang dia tinggalkan. Sueleng yang sedari tadi diam, akhirnya dia pun buka suara. "Inikah sosok pemimpin desa Guyue generasi pertama? Setelah menggunakan Gu darah gila peringkat 5, kau tidak ada bedanya dengan zombie. Kau sudah tidak lagi hidup. Tubuhmu pun dipenuhi dengan aroma kematian. Sekarang, aparaturmu juga sudah hilang. Meskipun kau dapat menyimpan Primeval Essence, tapi kau tidak bisa memulihkannya secara alami. Kau sudah bukan lagi makhluk hidup.
kata Sueleng dengan suara dingin. Meskipun aku tidak dapat memulihkan Primeval Essence secara alami, tapi aku masih dapat menggunakan Primeval Stone untuk mendapatkan kembali Primeval Essence milikku. Junior, kau terlalu membanggakan diri. Berkacalah, kau sendiri punya cedera yang sangat parah, tapi kau masih berani untuk mengganggu rencanaku. Aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu hidup kali ini, kata pemimpin klan Guyue yang tampak marah. Setelah itu, kabut darah menyembur keluar dan serangga beterbangan keluar dari dalam danau. Itu adalah kekuatan dari Guillotine darah peringkat 5. Pada saat yang sama, pasukan kelelawar darah yang jumlahnya hampir 1000 ikut bergabung bersama dengan serangga lainnya, dan mereka segera menyerang ke arah boneka raksasa itu. Meskipun sebelumnya kelelawar darah ketakutan terhadap Sueleng, tetapi kali ini dia sudah dikendalikan oleh pemimpin gerasi pertama. Otomatis mereka tentu akan menyerang tanpa ragu. Sementara itu ular piton darah yang sebelumnya berhenti meronta-ronta dan berada di ujung kematian, kini seolah mendapatkan kembali kekuatannya. Tubuhnya segera mencengkram erat boneka milik Sueleng dan menyebabkan Sueleng terdesak. Fang Yuan kini telah bersembunyi di balik dinding gua dan mengamati pertempuran itu. Fang Yuan terus berpikir dan menganalisis apa yang terjadi di sana. Kali ini benar-benar Sueleng dirugikan. Keadaan yang sebelumnya dipimpin oleh Sueleng berbalik 180 derajat. Tetapi Sueleng telah menjelajahi dunia selama bertahun-tahun. Tentunya dia punya pengalaman yang sangat banyak. Sehingga Fang Yuan yakin kalau dia masih punya beberapa kartu truf untuk kondisi seperti ini. Pertarungan di antara mereka tidak mungkin berakhir seperti ini saja. Sekarang Fang Yuan mulai berpikir, apakah dia harus tetap tinggal di situ untuk memperhatikan pertarungan sampai selesai, atau dia sebaiknya pergi. Fang Yuan tahu kalau dia tetap di situ, jelas itu akan sangat berbahaya. Bahkan ada kemungkinan kalau dia akan terkubur hidup-hidup, atau bahkan mati oleh karena serangan nyasar. Ya, tidak ada yang tahu. Tapi Fang Yuan masih ragu-ragu. Dia masih berpikir, apakah mungkin ada keuntungan yang bisa dia dapatkan jika dia tetap bertahan di sana. Saat Fang Yuan masih terus berpikir, tiba-tiba pemimpin generasi pertama berkata, "Junior, kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Di dalam gua ini banyak terpasang jebakan dan juga binatang buas. Kau tidak perlu kemana-mana. Kelelawar-kelelawar ini bisa menjagamu. Jadi kamu tidak perlu khawatir." Rupa-rupanya pemimpin generasi pertama menyadari keberadaan dari Fang Yuan. Dan mendengar perkataan itu, tentu saja Fang Yuan yang sangat cerdik tahu bahwa semua itu hanyalah akal bulus. Ketika pemimpin generasi pertama menyadari keberadaannya, tentu itu adalah sebuah alarm bahaya untuk Fang Yuan. Dia tahu bahwa saat ini pemimpin generasi pertama masih fokus pada Sueleng. Karena itu, dia tidak bisa langsung mengurus Fang Yuan. Jadi, Fang Yuan tahu kalau pemimpin generasi pertama ingin Fang Yuan tetap di situ dan menunggu giliran untuk diurus. Jadi tanpa basa-basi, ketika merasakan alarm bahaya, Fang Yuan segera lari tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Dan ketika melihat Fang Yuan lari,
Tentu saja pemimpin generasi pertama menjadi geram. Dia kemudian menyuruh para kelelawar untuk mengejar Fang Yuan. Sedangkan sekarang Sueleng masih tidak berkutik. Ular piton masih melilit boneka raksasa miliknya. Jadi dia tidak akan bisa lari. Pemimpin generasi pertama pun masih tetap ada di situ. Entah apa yang akan terjadi pada Sueleng nantinya. Apakah dia akan mati? Kita belum tahu. Dan sekarang Fang Yuan lari menjauh. Apakah dia nanti akan bisa meloloskan diri? Kita belum tahu. Dan kita akan bahas lagi di next video. Thank you, see you again, dan bye.